Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ulfidia Ayu Kirana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan perekonomian, yaitu pengantar akuntansi yang meliputi konsep dasar akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pemakai informasi akuntansi. Akuntansi bermanfaat sebagai bahan penilaian keberhasilan sebuah perusahaan dan sebagai pengambilan keputusan. Sejarah perkembangan akuntansi Indonesia. Pada tahun 1747, ketika ditemukan praktik pembukaan yang dijalankan oleh Ampoint Society yang berpusat di Jakarta, di era penjajah Belanda menerapkan pembukaan dengan sistem pembukuan berpasangan dan menganut sistem kontinental. Pada tahun 1957, konfrontasi Irian Barat mengakibatkan seluruh pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda ditarik kembali dan dapat melanjutkan studinya kembali di berbagai negara, termasuk diantaranya Amerika Serikat, sehingga mulai digunakan sistem Anglo-Saxon. Sejarah perkembangan akuntansi dunia dibawa oleh Luca Pacioli, merupakan ahli matematika yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi, yang mempublikasikan buku yang berjudul Sum de Arithmetica Geometrica Proportionality et Proportionality. Terdapat bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, memuat sistem pembukaan berpasangan atau sistem kontinental. Sistem ini menghasilkan pembukaan dan laporan keuangan yang sistematis dan terpadu sehingga dapat diketahui laba atau rugi usaha, harta dan hak pemilik. Setelah setahun, buku ini dipublikasikan. Akuntansi memulai diterapkan di Italia. Sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Sistem informasi akuntansi. Dilihat dari kualitas informasi akuntansi, standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Sifat laporan keuangan dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, nilai prediksi, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan materialistis. Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut prinsip akuntansi Indonesia, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto suatu perusahaan, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai laporan untuk mentaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva, mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan. Pemakai informasi akuntan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemakai intern, merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pengelola perusahaan, meliputi pimpinan perusahaan, manajer perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, pemakai ekstern, merupakan pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, meliputi pemilik perusahaan, kreditor, pemerintah karyawan, calon investor, masyarakat, dan lain-lain. Manfaat khusus informasi akuntansi, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai informasi aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba, memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai informasi akuntansi untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, memberikan informasi penting lainnya
seperti aktivasi pembiayaan dan investasi. 9 bidang akuntansi. Akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pendidik, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, akuntansi anggaran, dan sistem akuntansi. Profesi akuntansi dibagi menjadi 4, akuntan perusahaan atau intern, akuntan publik atau ekstern, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Prinsip kode etik profesi akuntan, tanggung jawab profesi, integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kepentingan publik, perilaku profesional, dan standar teknis. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.